Seberapa kaya Deddy Corbuzier? Tahukah kamu bahwa Deddy Corbuzier pernah menjadi pesulap dengan bayaran termahal di Indonesia? Untuk sekali tampil, dia bisa dibayar 200 juta bahkan lebih jika sedang off-air. Dia juga mempunyai podcast Close the Door di YouTube yang hingga saat ini dia sudah memiliki 19,7 juta subscribers dan dilansir dari Social Blade penghasilannya dari YouTube sekitar 316 juta hingga 5 miliar rupiah per bulannya. Selain itu, dia juga menjadi brand ambassador di banyak brand, melakukan banyak endorse, punya banyak bisnis seperti tempat gym, bisnis properti, dan lain-lain. Tapi sebelum aku lanjutkan lebih dalam lagi tentang kekayaan Om Deddy, buat kalian yang baru di sini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya guys, karena subscribe itu gratis dan dengan seperti itu kalian mensupport aku untuk membuat video lebih banyak lagi tentang seberapa kaya ini. Langsung aja kita lanjut. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex. Deddy Corbuzier mengawali karirnya sebagai pesulap, di mana awalnya setelah menyaksikan penampilan Mark Wilson, Deddy mulai belajar beberapa trik sederhana dari pesulap senior. Berkat ketekunannya dalam mempelajari sulap, pada usianya yang ke-12, dia mendapatkan kontrak di dunia fantasi Ancol, dan saat umurnya 18 tahun, International Hotel mengontraknya selama 7 tahun. Setelah itu, Deddy mendapatkan kesempatan berkunjung ke Israel, di mana dia mempelajari jenis mental magic, kemudian mendedikasikan dirinya sebagai mentalist. Sepulangnya ke Indonesia, namanya menjadi Deddy Corbuzier dengan gaya rambut yang unik yang kayak gini. Itu dari panggung kita masih main klasik. Ini di luar skenario betul-betul ini. Dari sanalah muncul kesempatan tampil di acara TV Impresario 008 di RCTI. Acara Impresario sukses dia bawakan dengan gayanya yang berbeda selama 3 tahun. Setelah itu dalam 10 tahun Deddy berhasil menawarkan seni sulap yang terkesan tua menjadi lebih modern. Salah satu penampilan terspektakulernya yaitu atraksi mengendarai mobil dengan mata tertutup dan menebak headline surat kabar nasional. Dia juga pernah menghilangkan roller coaster yang sedang berjalan di Trans Studio Bandung. Selain itu, Deddy Corbuzier juga pernah menjadi salah satu juri ajang kompetisi sulap tanah air yang berjudul The Master. Program tersebut sukses berjalan hingga 5 session. Selanjutnya dia sering berpartisipasi dalam acara sejenis itu, yaitu The Master Junior, Raja Sulap, dan Memang Sulap Memang Sihir. Bayaran Deddy Corbuzier dari penampilan sulapnya ini ditaksir mencapai 150 juta hingga 250 juta. Deddy Corbuzier juga mendapatkan puluhan penghargaan. Salah satunya yang terkenal adalah mendapatkan penghargaan Merlin Award sebanyak 2 kali berturut-turut sebagai Mentalist of the Year tahun 2010. Penghargaan ini bukan sembarangan guys, karena ini adalah award dunia yang dimana berarti pada saat itu dia menjadi the best world mentalist. Kemudian pada tahun 2015 Deddy memutuskan untuk pensiun dari dunia sulap yang telah membesarkan namanya sejak 1999. Ada beberapa alasan sih mengapa dia mempertimbangkan untuk benar-benar berhenti menjadi pesulap. Salah satunya karena ingin lebih banyak menghabiskan waktu bersama sang anak Aska. Oh iya, sekitar tahun 2013 dia juga menggagas diet OCD atau Obsessive Corbuzier Diet. Jadi, dia juga ingin lebih fokus pada program yang menggabungkan teknik puasa dan latihan fisik atau intermittent fasting dan high intensity interval training. Meski sudah berhenti menjadi pesulap, Deddy masih eksis berkarir di dunia entertainment sebagai seorang presenter. Dia mendapatkan kesempatan untuk menjadi pembawa acara di acara Hitam Putih sejak tahun 2010. Keahliannya memandu acara membawa kesuksesan program tersebut dan tayang sampai tahun 2020. Terus berapa nih penghasilannya Om Deddy dari acara Hitam Putih ini? Dilansir dari beberapa sumber, acara Hitam Putih tayang dari hari Senin hingga Jumat. Artinya dalam 1 bulan, setidaknya acara ini tayang sebanyak 20 kali. Kemudian honor Deddy sebagai presenter di Hitam Putih diketahui sebesar 50 juta. Maka penghasilan Deddy untuk menjadi host di acara tersebut kurang lebih 1 miliar rupiah setiap bulannya. Selanjutnya aku mau bahas adalah YouTube-nya nih, yang sangat-sangat populer sekarang. Di dalam pesatnya perkembangan media digital membuat Deddy Corbuzier merambah karir sebagai seorang YouTuber. Lagi-lagi dia meraih kesuksesan, bahkan mendapatkan julukan The Father of YouTube. Hingga saat video ini dibuat, channelnya telah memiliki 19,7 juta subscribers. Pada mulanya ketika Om Deddy membuat channel YouTube-nya ini, dia membuat beberapa segmen video. Ada yang motivasi, ada yang bela diri, dan beberapa lagi. Tapi setelah itu dia merubah kontennya menjadi acara podcast yang sekarang kalian kenal dengan nama Close the Door. Yes, ini merupakan acara podcast nomor 1 saat ini di Indonesia. Berikutnya ada juga konten keduanya yaitu Somasi. Ini adalah stand up comedy, acara humor yang hanya tayang di weekend saja. Nah, channel YouTube Om Deddy ini sekarang udah dinaungi oleh perusahaan Deddy sendiri yaitu PT Detox Digital Corbuzier. Dilansir dari Social Blade, penghasilan YouTube Om Deddy dari AdSense di
ditaksir bisa mencapai 316 juta hingga 5 miliar rupiah setiap bulannya. Selain itu, ada juga yang menyebutkan bahwa harga tarif endorsement di YouTube-nya bisa mencapai 300 juta rupiah. Nah, saking viralnya konten podcast Om Deddy ini, ada banyak investor yang berlomba-lomba untuk menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan ini. Dan beritanya ini sempat heboh karena PT Om Deddy ini mendapat suntikan dana dari Prestige Corp yang punyanya Rudy Salim, di mana sebelumnya valuasi perusahaan Om Deddy ini sudah mencapai 1 triliun rupiah, dan dari suntikan dari Prestige Corp diharapkan mampu meningkatkan valuasi perusahaan PT tersebut hingga 4 kali lipat. Kemudian setelah dapat suntikan modal dari Prestige Corp, perusahaan Deddy kembali mendapatkan tawaran dari investor baru, yaitu PT Digital Media Tama Maxima Tbk dan dari PT Si Cepat Express Indonesia. Namun sampai saat ini belum diketahui nominal investasi dari dua perusahaan tersebut. Apakah sampai di sana doang nih penghasilan Om Deddy? Enggak, kita lanjut lagi. Saat ini penghasilan terbesar Deddy Corbuzier masih dari YouTube channel podcastnya, yaitu Close the Door. Namun, Deddy juga memiliki sumber pemasukan lain yang membuat kekayaannya semakin bertambah. Deddy Corbuzier identik dengan olahraga dan gaya hidup sehat. Dan saat ini, dia memiliki gymnya sendiri bernama Osborne Gym Corbuzier Series yang berlokasi di Jakarta. Tempat gym ini memiliki fasilitas yang lengkap. Selain itu, tempatnya juga sangat luas dan nyaman. Dan dilansir dari beberapa sumber, biaya untuk membangun bisnis gym ini ditaksir mencapai 8 miliar rupiah. Berikutnya, dia juga adalah brand ambassador di beberapa brand. Sebagai public figure, Deddy juga banyak dilirik brand untuk mempromosikan produk mereka, di mana dia pernah menjadi brand ambassador untuk brand jasa pengiriman yaitu G&T Express, brand merek telepon yaitu Oppo, brand minuman kesehatan yaitu Slim Tea, hingga brand aplikasi investasi yaitu Bibit. Nggak hanya punya tempat gym dan menjadi brand ambassador dari produk terkenal, Deddy Corbuzier juga memiliki passive income dari investasi. Deddy Corbuzier menjadi investor pertama dari brand fashion ternama Indonesia yaitu Erigo dengan nilai investasi sebesar 10 miliar rupiah. Selain itu, dilansir dari CNBC Indonesia, dia mengaku memiliki sejumlah instrumen investasi seperti properti dan saham, di mana portofolionya sebesar 50% di properti dan 20% hingga 30% di saham. Kemudian 10 tahun lalu, Deddy pernah membeli sebuah rumah dengan harga 900 juta dan jika itu dijual, harganya saat ini sudah mencapai 6 miliar rupiah. Ini baru dari satu aset properti yang Deddy miliki. Di salah satu podcastnya juga, Deddy mengatakan jika dia memiliki 8 rumah. Menurut Deddy Corbuzier, jika dihitung-hitung keuntungan dari aset propertinya bisa mencapai puluhan miliar, namun properti tersebut belum pernah dia jual. Nah, kita udah bahas tentang penghasilan Om Deddy dan kurang lebih seberapa kaya beliau ya. Dan sekarang saatnya aku mau bahas aset-aset yang beliau miliki termasuk mobil-mobil mewahnya. Langsung aja. Nah, selain memiliki penghasilan yang banyak, Deddy juga punya koleksi kendaraan, rumah, dan barang mewah. Antara lain, kita mulai dari mobil dulu ya. Yang pertama ada Ferrari Roma dengan harga mencapai 10 miliar rupiah. Kedua ada Tesla Model 3 seharga 1,5 miliar. Berikutnya ada Jeep Wrangler Rubicon seharga 1,6 miliar. Mini Cooper S seharga 1 miliar. Toyota Alphard 1 miliar. Ford Ranger Punisher seharga 1 miliar. Berikutnya ada jam tangan nih. Jam tangan pertamanya ada Richard Mille yang harganya bisa mencapai 7 miliar rupiah. Kemudian ada jam tangan Rolex yang harganya ratusan juta dan masih banyak lagi. Kemudian dia juga memiliki studio yang harganya ditaksir mencapai 6 miliar rupiah. Hingga ada rumah mewah di Tangerang Selatan namun masih tidak diketahui secara pasti berapa harga rumah tersebut. Dari barang-barang yang Om Deddy punya, sangat-sangat gak heran kalau misalnya Om Deddy sampai membayar pajak 8 miliar rupiah di tahun 2021. Kalau pajaknya udah segitu guys, penghasilan totalnya itu berapa ya guys? Nah, tapi perlu dicatat juga, kesuksesan Om Deddy yang sekarang ini itu nggak semata-mata karena privilege loh. Beliau juga berasal dari orang yang nggak mampu. Jadi mari kita simak sedikit tentang perjalanan hidup Om Deddy. Sebelum meraih kesuksesan seperti saat ini, Om Deddy dulunya memiliki cerita yang inspiratif. Dia berjuang dari nol untuk bisa ada di titik sekarang ini. Mantan pesulap ini memiliki nama lengkap Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo. Kemudian menggunakan nama panggung Deddy Corbuzier hingga sekarang. Dia lahir pada tanggal 28 Desember 1976 di Jakarta. Om Deddy adalah anak dari 3 bersaudara dari pasangan Omar Sunjojo dan Heniawati. Di tahun 2005 dia menikah dengan Kalina Oktarani dan mempunyai anak bernama Ascanio Nicola Corbuzier. Namun keduanya memutuskan untuk bercerai pada 2013. Ayahnya Omar Sunjojo merantau dari Banyuwangi ke Jakarta untuk bekerja sebagai supir angkot, sedangkan sang ibu Heniawati merupakan seorang penjahit rumahan. Beliau memiliki latar belakang keluarga yang sederhana sehingga membuat Deddy Corbuzier sudah merasakan hidup sulit sejak kecil.
kecil. Bahkan karena ekonominya pas-pasan, ketika dia ingin membeli semangkuk bakso itu pun harus dibagi dengan saudara-saudaranya yang lain. Bukan dari latar belakang anak orang kaya juga membuatnya menerima bullying saat SD. Selain itu, Dedi juga mengidap disleksia, yaitu merupakan kesulitan belajar yang menyebabkan masalah dengan membaca, menulis, dan mengeja. Gangguan tersebut baru diketahui ketika dia SMA. Hal inilah yang kemudian membuatnya memilih kuliah jurusan psikologi. Wow, kita udah cukup panjang lebar dan secara detail membahas tentang kehidupan dan kekayaan Om Deddy. Sekarang saatnya kita masuk di 3 hal yang kita bisa pelajari dari Om Deddy untuk kita jadikan pedoman agar kita juga bisa sukses seperti Om Deddy. Yang pertama, terus berinovasi dan terus menggali peluang yang berpotensi. Dari menjadi pesulap dengan bayaran ratusan juta untuk sekali tampil, kemudian banting setir menjadi presenter di acara hitam putih, dan akhirnya melihat potensi di media sosial dan langsung membangun YouTube channel. Dan akhirnya bisa sukses membawa YouTube channel yang pada akhirnya sukses mengembangkan segmen Close the Door. Bisa kelihatan bahwa Om Deddy ini bisa melihat peluang dan terus berinovasi, nggak mau ketinggalan zaman. Dia terus beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan akhirnya, boom, dia bisa sukses. Yang kedua, nggak mengandalkan satu sumber pemasukan. Pemasukan itu ibarat kayak kaki meja ya. Misal nih ada 2 meja. Meja pertama cuman punya 1 kaki yang menopang meja tersebut di tengah. Meja kedua ada 4 kaki yang menopang meja tersebut. Namun pada saat kedua meja tersebut patah, meja pertama langsung roboh karena nggak ada kaki lain yang menopangnya. Sedangkan meja kedua akan tetap goyang sih, tapi masih bisa berdiri karena 3 kaki lainnya. Dari awal aku udah menceritakan tentang pemasukan Om Deddy dari banyak hal, mulai dari gym, menjadi brand ambassador, podcast, dan masih banyak lain ya. Intinya adalah kalian harus punya lebih dari 1 income. Yang ketiga, pantang menyerah. Apa sih sebenarnya kunci untuk sukses itu? Menurutku sih bukan bakat ya, bukan talenta, bukan tingkat pendidikan, bukan lingkungan, bukan warisan, bukan semua itu. Tapi kunci untuk sukses adalah pantang menyerah. Karena percuma punya warisan kalau nggak bisa dikelola dengan baik, ujung-ujungnya juga akan habis dan akan bangkrut. Sifat ini yang sudah ada sejak Om Deddy masih kecil, ketika dia dibully pada saat SD dan ekonominya pas-pasan. Dan faktor ekonomi inilah yang membuat Om Deddy itu pantang menyerah dan terus berjuang hingga akhirnya menjadi pesulap. Dan setelah udah menekuni dunia sulap dengan begitu luar biasa, dia terus menggali potensi dalam dirinya hingga bisa sukses seperti sekarang ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Video ini sampai di sini aja, durasinya udah lebih daripada yang biasanya. Dan seperti biasa, masih banyak hal yang kita bisa pelajari tentunya dari Om Deddy. Dan kalau kalian lihat hal yang kita belum bahas di dalam video ini, boleh langsung tulis di kolom komentar bawah ya. Jangan lupa juga untuk tuliskan ide kalian seberapa kaya yang kita akan buat di video berikutnya, karena aku akan bacain semua komentar itu. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis guys ya. See you in the next video. Saya Samuel Chris, mengundurkan diri dari tempat kejadian. Bye-bye!